Selamat petang, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah. Berjumpa kembali dalam pembinaan jemaat online GKJ Suryo Diningrat, edisi kedua hari ini Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, pada kesempatan petang malam hari ini kita akan belajar, menggali dan bermenung bersama mengenai topik spiritualitas, yaitu dalam judul memaknai perlambatan hidup. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, pandemi COVID-19 ini membuat dunia yang biasanya berjalan begitu cepat atau bahkan super cepat, tiba-tiba secara mendadak harus melambat. Ini sungguh terasa ironis ya, tentunya di tengah peradaban manusia yang sudah sedemikian maju. Kita melihat ada proyek-proyek penerbangan keluar angkasa, misalnya SpaceX. Kita melihat ada perkembangan yang luar biasa dalam disiplin ilmu biologi molekuler, misalnya di mana orang bisa melakukan rekayasa genetika untuk menunjang angka harapan hidup manusia. Kita melihat ada perkembangan yang luar biasa, orang sudah bisa menciptakan robot humanoid atau robot yang berbentuk manusia yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang luar biasa. Tapi di tengah perkembangan peradaban yang luar biasa itu, tiba-tiba karena sebuah makhluk begitu ya, mikroorganisme subseluler yang hanya tersusun dari rantai asam nukleat, bahkan belum makhluk hidup yang kompleks utuh, hanya makhluk hidup yang sangat kecil. Semua peradaban yang dahsyat itu seolah-olah tidak berdaya. Kini kehidupan di tengah pandemi harus benar-benar melambat, bahkan ada banyak bidang kehidupan yang berhenti total. Nah, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, di tengah pandemi ini, di tengah perlambatan hidup ini, kita manusia tentu tidak akan mampu untuk mencoba menjawab apa makna semuanya ini secara iman. Kita hanya mampu menerka-nerka berdasarkan apa yang coba kita renungkan. Oh, ini hukuman dari Tuhan, atau ini adalah ujian, atau ini adalah teguran, begitu ya. Atau mungkin saja ini cara yang dipakai Allah sesuai dengan kedaulatannya untuk merehabilitasi kehidupan. Kita tidak pernah bisa menebak atau memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya terkaan-terkaan saja berdasarkan perenungan kita. Tetapi yang pasti yang kita imani adalah bahwa selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Dan tugas kita sebagai umat manusia adalah menemukan hikmat apa yang ada di balik perlambatan kehidupan karena pandemi ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, oleh karena itu pada kesempatan petang malam hari ini kita akan belajar dan menggali bersama, mencoba mencari apa yang sebaiknya, bagaimana sebaiknya kita menghayati peristiwa perlambatan kehidupan karena pandemi ini. Secara iman, perenungan seperti apa yang harus kita lakukan supaya perlambatan karena pandemi ini bisa kita terima dan menghasilkan sebuah perenungan yang membangun bagi spiritualitas kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, mari kita mencoba melihat sedikit demi sedikit begitu ya, dari Alkitab kita, dari Perjanjian Lama. Pertama, mari kita mencoba menghayati di tengah perlambatan kehidupan yang saat ini terjadi, bahwa Allah adalah pribadi yang tidak terburu-buru. Itu menjadi titik tolak yang menurut saya penting bagi kita untuk kita memulai perenungan kita. Allah adalah pribadi yang tidak terburu-buru. Kita bisa menyaksikan akan sifat atau pribadi Allah yang demikian di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu bersama dari sejak sekolah minggu kisah Keluaran
bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau secara geografis begitu ya, daerah Mesir menuju ke daerah Kanaan itu kalau ditempuh dengan perjalanan jalan kaki secara normal ya paling 2-3 minggu itu bisa ditempuh. Tetapi bangsa Israel harus menempuh perjalanan dari Mesir sampai akhirnya tiba di tanah perjanjian di Kanaan itu sejauh selama 40 tahun. Kalau kita bayangkan ini agak tidak normal tentu kan rasanya. Gimana sih ini sebuah bangsa yang katanya dipimpin oleh Allah sendiri masa menempuh jarak yang normalnya hanya 3 minggu paling lama sampai 40 tahun. Nah dari situ kita sebenarnya sedang dipersaksikan dengan sebuah keberadaan akan Allah, yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang tidak buru-buru. Meskipun rasanya menurut logika kita, wah Allah ini Allah yang tidak tahu peta begitu ya, mengajak bangsa Israel muter-muter. Tetapi dari perspektif yang lain kita bisa melihat Allah adalah pribadi yang tidak mau tergesa-gesa di dalam memproses umatnya. Dia mengajak umatnya berpetualangan, mengenal karakter dan pribadi dan kehendak Allah itu sedikit demi sedikit, selapis demi selapis melalui setiap pergumulan yang ditemui dalam perjalanan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, kita juga bisa merenungkan bahwa Allah di dalam Kristus Yesus yang meskipun berkarya praktis hanya 3 tahun, tetapi juga pribadi Yesus Kristus bukan pribadi yang tergesa-gesa, bukan pribadi yang terburu-buru, bukan pribadi yang mengejar kecepatan. Di tengah kesibukan pelayanan, kita tahu Tuhan Yesus tidak hanya melayani di satu daerah saja, tidak hanya misalkan di kota besar saja di Yerusalem begitu ya, tapi Tuhan Yesus berkeliling, bukan hanya di wilayah Yehuda, tapi juga bahkan sampai ke daerah Samaria. Tuhan Yesus berkeliling di seputaran Danau Galilea, terus melanjutkan perjalanan dari desa ke desa, kota ke kota. Singkatnya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang begitu sibuk, mengajar, berkeliling, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mukjizat. Tetapi di tengah segala kesibukan itu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus selalu dipisahkan, punya waktu-waktu khusus, mengambil waktu secara khusus untuk beristirahat, untuk sedikit santai, berdoa, bahkan mencari tempat-tempat yang sepi untuk bisa berkomunikasi dengan Bapaknya. Bahkan dikisahkan juga di dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus menyempatkan untuk makan malam di rumah tertentu, misalnya di rumah Zakeus, atau makan malam bersama khusus dengan para murid. Itu semua menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan pribadi yang diburu oleh waktu. 3 tahun memang hanya singkat pelayanannya, tetapi 3 tahun itu coba dijalani dengan penuh makna, dengan ritme yang baik, dengan irama yang selaras, sehingga Tuhan Yesus tidak menunjukkan pelayanan yang terburu-buru oleh waktu. Nah, itu perenungan kita yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga bisa merenungkan bahwa Allah menempatkan kita di dalam alam semesta yang berirama. Dan alam atau irama semesta ini adalah irama yang tidak tergesa-gesa. Kita bisa coba memperhatikan, ketika kita menanam sesuatu, tentu tidak mungkin biji yang hari ini kita tanam besok langsung tumbuh menjadi pohon yang tinggi dan besar. Tidak. Perlahan dari biji itu mulai tumbuh akar-akar lembut, lalu muncul ke atas menjadi tunas semakin besar, tumbuh daun, dan akhirnya menjadi pohon kecil, pohon sedang, dan seterusnya, akhirnya menjadi pohon yang besar. Semuanya itu menunjukkan bahwa alam pun punya irama, dan irama alam juga bukan irama yang tergesa-gesa. Kalau ibu bapak di rumah bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, coba perhatikan.
Rasanya kan kita seolah tidak tahu ya kapan ini besarnya, kapan gedene begitu. Tapi sekarang anak kita atau cucu kita sudah bisa lari-lari, sudah besar, lalu kita mengingat ke belakang, wah dulu kecil ada di pangkuan atau di pelukan kita begitu. Jadi perlahan tapi pasti, tanpa ada ketergesa-gesaan, alam itu berirama. Justru kitalah manusia yang kadang tidak mau mengikuti irama itu. Kita manusia seringkali begitu gerusah-gerusu, serudak-seruduk, kemerungsung begitu ya dalam bahasa Jawa, begitu terburu-buru begitu. Contohnya apa? Contohnya ketika kita melihat kehidupan para petani misalnya. Ya tentu tidak semua petani, tapi ada beberapa petani yang saat ini diberkati, bisa panen, bukannya lalu berusaha berterima kasih kepada Allah dan bersyukur dengan cara berbaik atau membalas kebaikan alam begitu ya, dengan membiarkan tanah sejenak istirahat, memulihkan, recovery dirinya, tetapi langsung begitu panen selesai, tidak ada jeda, langsung tanah itu diolah kembali. Kalau kurang subur, gampang sajalah diguyur aja dengan pupuk kimia demi nanti bisa kembali panen. Siklusnya dari penanam panen begitu cepat dan ya akhirnya tanah menjadi rusak. Itu contoh bahwa alam sebenarnya begitu berirama dan tidak tergesa-gesa. Tapi justru manusialah yang seringkali tergesa-gesa. Semuanya ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan menunjukkan betapa kita manusia seringkali memaksakan pertumbuhan dan memaksakan percepatan demi mendongkrak produktivitas. Dan kalau kita mau renungkan baik-baik, ketika hanya ada satu yang kita kejar yaitu produktivitas, maka hanya ada satu pula hal yang akan kita tuai, yaitu bencana. Apa misalnya? Di alam ini kita bisa menyaksikan bagaimana karena manusia begitu serakah mengejar produktivitas, banyak sekali keseimbangan alam yang terganggu oleh karena itu. Maka yang terjadi adalah kemarau sedikit panjang saja sudah kekeringan, hujan sedikit lebat saja sudah banjir di mana-mana. Itu contoh mengejar produktivitas yang hanya akan menuai bencana. Itu dalam kehidupan alam ya. Kita coba masuk dalam kehidupan yang lebih privat atau yang lebih personal. Ketika sebuah rumah tangga begitu ya, di dalam kehidupan rumah tangga itu yang dikejar hanya pendapatan, penghasilan gitu, produktivitas berkaitan dengan pemasukan keuangan, pasti juga akan ada bencana yang akan dituai. Paling tidak anak-anak menjadi kurang perhatian, anak-anak jadi minim merasakan kehangatan kasih sayang dari orang tua. Orang tua sendiri pribadi yang menjalani hidup bekerja dengan mengejar produktivitas yang berlebihan itu rasanya pun juga menjadi korban. Harga dirinya barangkali tidak lebih, hanya menjadi budak korporasi misalnya. Nah itu Bapak Ibu dan saudari-saudara yang dikasihi Allah, bahwa alam berirama dan tidak tergesa-gesa. Tapi manusia demi mengejar produktivitas seringkali tergesa-gesa dan mengabaikan semua irama-irama alam ataupun irama-irama kehidupan itu. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Allah, sampai di sini kita kemudian bisa merenungkan spiritualitas apa atau hikmat apa yang akan coba kita ambil dari peristiwa melambatnya kehidupan karena pandemi COVID-19 ini. Kita di masa-masa seperti ini berkesempatan untuk merasakan hidup yang melambat dalam semua aspek kehidupan, dan di kesempatan inilah kita bisa merenungkan bahwa ternyata yang dikehendaki oleh kehidupan, yang diteladankan oleh Allah itu ternyata bukan kecepatan demi produktivitas, bukan itu, tetapi lebih kepada pertumbuhan. Dan tentu ini sesuatu yang sangat berbeda. Pertumbuhan tidak sama dengan produktivitas.
Pertumbuhan adalah nilai yang jauh lebih bermakna dibandingkan sekedar produktivitas. Allah menghendaki kita manusia hidup di dalam pertumbuhan yang menghasilkan buah yang baik, bukan produktivitas yang memakan korban. Sekali lagi saya ulangi, Allah menghendaki kita mengalami pertumbuhan yang menghasilkan buah yang baik dan bukan produktivitas yang memakan korban. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Allah, di tengah perlambatan kehidupan karena pandemi COVID-19 ini, mari kita merenung bersama agar situasi yang melambat ini tidak berlalu sia-sia dan kita tidak bisa mengambil makna dari situ. Tapi biarlah ini menjadi kesempatan kita bermenung apa yang selama ini kita kejar. Bagaimana selama ini kita menjalani kehidupan? Apakah kita sudah menjalani kehidupan ini dengan irama yang selaras? Atau apakah selama ini kita menjalani kehidupan dengan irama yang gerusah-gerusuh, kemerungsung dan serudak-seruduk begitu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita coba renungkan. Selama ini mana yang kita kejar? Apakah kita mengejar pertumbuhan yang menghasilkan buah yang baik? Atau justru kita hanya mengejar produktivitas dan tidak terlalu peduli apa saja yang telah kita korbankan demi produktivitas itu? Mari kita jangan sampai terjebak di dalam arus zaman yang hanya menghasilkan produktivitas yang memakan korban, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengejar pertumbuhan demi menghasilkan buah yang baik. Bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam semangat berbagi, bertumbuh dalam kedewasaan iman, bertumbuh dalam kesiapan menghadapi kesulitan hidup, bertumbuh di dalam kearifan, dan banyak sekali pertumbuhan yang bisa kita usahakan. Biarlah dunia melambat saat ini, tetapi jangan biarkan hidup kita atau spiritualitas kita stagnan, tapi biarlah spiritualitas kita tetap mengalami pertumbuhan dan akhirnya menghasilkan buah yang baik. Selamat memaknai perlambatan kehidupan, kiranya Tuhan menolong kita. Amin.